Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara terkasih. Jumpa kembali dalam program Sate Penyu, Saat Teduh bersama Penyuluh. Kali ini bersama saya, Erik Stefanus Nasution, Penyuluh Kota Pangkal Pinang. Bapak Ibu, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang aktivitas kami hari ini. Jikalau sebentar kami akan beristirahat, kami rindu Engkau menyapa kami melalui firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati waktu perenungan firman Tuhan malam ini. Di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, yang menjadi tema renungan kita malam ini adalah melawan amnesia rohani, yang diambil dari Nehemia pasal 9, ayat ke-33. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia, dan kamilah berbuat fasik. Bapak Ibu, bagian ini menceritakan tentang kebangkitan rohani bangsa Yahudi, yang kembali dari pembuangan di Babel ke Yerusalem, untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem yang dulunya hancur. Pada nats ini, tembok Yerusalem sudah dibangun kembali dan gagah berdiri. Nah, jika pembangunan fisik sudah terlaksana, sekarang waktunya membangun kembali ibadah umat kepada Allah, yang dulu sempat hilang dan luntur dari kehidupan umat Yahudi. Dalam Nehemia pasal ke-8, iman umat dibangkitkan lewat pembacaan firman Tuhan. Sekarang di pasal 9, iman mereka dibangkitkan lewat doa-doa mereka kepada Allah. Di dalam doanya, umat Israel mengakui satu persatu kegagalan mereka kepada Allah, sekaligus juga mengingat kembali akan kasih setia Tuhan yang telah mereka terima melampaui segala kejahatan mereka. Yang menarik, kita perhatikan di ayat 34 dan ayat 35. Orang-orang Yahudi mengakui bahwa pemimpin-pemimpin mereka pun sudah melupakan Tuhan. Mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan, dan mereka tidak mau berbalik dari kejahatan-kejahatan mereka. Padahal Tuhan sudah mengaruniakan banyak pemberian kepada pemimpin-pemimpin mereka. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ada satu penyakit yang sebenarnya lebih berbahaya di muka bumi ini. Penyakit ini dinamakan dengan amnesia rohani. Dalam istilah kesehatan, amnesia adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat fakta, informasi, atau kejadian yang pernah dialaminya. Dan amnesia rohani, ciri-cirinya adalah ketika kita menganggap segala sesuatu adalah hal yang wajar atau biasa-biasa saja. Ya, kalau kita masih bisa bernapas tanpa harus membeli oksigen, itu dianggap biasa, tidak ada yang istimewa. Kalau badan kita masih sehat, masih bisa berjalan, kita masih bisa beraktivitas, itu dianggap biasa, tidak ada yang istimewa. Kalau kita masih bisa bekerja sampai hari ini, masih bisa makan yang cukup, masih bisa melihat anak-anak kita, masih bisa melihat istri atau suami kita, orang tua kita masih sehat-sehat dan sebagainya. Ketika kita menganggap semuanya yang kita bisa nikmati sampai sekarang ini adalah hal yang wajar, nothing special. Karena seperti inilah siklus hidup tiap hari yang kita jalani. Tanpa kita mengingat bahwa setiap hal yang kita nikmati sampai sekarang ini adalah karena pemberian Tuhan, maka artinya kita sedang terkena amnesia rohani. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Tuhan tentu murka dengan sikap kita yang melupakan Dia. Kita saja manusia tentu merasa kecewa, bahkan marah dengan orang yang telah melupakan kebaikan kita. Apalagi jika orang itu berbalik berbuat jahat kepada kita. Nah, demikian halnya Tuhan. Bahkan di dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat 19 dan 20, Tuhan berfirman, "Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain,
beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sikap melupakan Tuhan. Kita lupa setiap kebaikan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Kita melupakan Tuhan dengan tidak mau beribadah kepadanya. Kita malas berdoa, kita enggan membaca firman Tuhan, tidak mau berbalik dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat, bahkan kita membuat Allah lain di dalam hidup kita. Entah itu kesibukan pekerjaan, entah itu ambisi-ambisi pribadi kita, entah itu hobi kita, entah itu karena game online atau media sosial, atau dosa-dosa favorit, dosa-dosa terselubung yang membuat kita berpaling dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pembuangan Israel ke Babel dan hancurnya kota Yerusalem oleh musuh tentu tidak lepas dari kendali Allah. Allah lah yang menggerakkan bangsa lain untuk memporak-porandakan keangkuhan bangsa Israel yang notabene adalah umat pilihan Allah, karena mereka telah melupakan Tuhan. Hal ini juga menjadi peringatan bagi kita. Jika kita melupakan Tuhan, kita bertindak sesuka hati kita, kita tidak ingat untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat, Tuhan memperingatkan kita lewat apa yang dialami bangsa Israel dalam bagian firman Tuhan malam ini, bahwa Dia murka dengan sikap umat yang melupakan Dia. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, buanglah penyakit amnesia rohani dari diri kita dan segeralah datang kepada Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan malam ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sapaan Tuhan lewat firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama malam hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk bisa menjadi umat yang setia kepada Tuhan, taat menyembah Engkau, dan taat di dalam setiap ketundukan kami kepada Allah. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau masih memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan kami di hari esok Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi ucapan syukur dan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Selamat beristirahat dan Shalom.